Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-kitaba ala rasulihil amin huda wa busyra lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab kita akan kitab Maghfurullah Kiai Haji Abdurrahman Ambu Dalle, yakni An-Nukhbah Al-Maradiyah, yang insyaallah akan kembali diantarkan oleh Gurta Dr. Haji Umar Mansur LCMA, yang mana pada malam hari ini akan kita lanjutkan pembahasan Al-Faslus Sadis fi Mujalasatil Ulama wa Ikramihim wa Tawqirihim, pada hadis yang berikutnya. Nah, oleh karenanya pada waktu yang berkah ini kami dengan hormat mempersilahkan kepada Guru Ta untuk melanjutkan kajian kitab kita. Tafadhal ya Syekh. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini, lanjutan pembahasan kitab Syarah An-Nukhbah Al-Mardiyah fi Al-Ahadits An-Nabawiyah, karya Andre Gurta Abdurrahman Ambu Dalle rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Tidak kedengaran suara tak, Ustaz? Hadis yang diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al barakatu ma'al akabir. Itu salah harakatnya di situ, perbaiki harakatnya. Nah, itu al barakatu ma'al akabiru, ma'a akabirikum. Al barakatu ma'a akabirikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya keberkahan itu diraih, didapat dengan bersama-sama para pembesar-pembesar di antara kalian. Rawahu Tabarani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat. Al-Mu'jam
Al-Awsat karya Imam Tabrani. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim dan dihukumi sahih. Jadi ini hadis kedua yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala, bahwasanya keberkahan itu apabila kita ingin meraih keberkahan, mendapatkan keberkahan, maka kita bisa meraihnya dengan duduk bermajlis, duduk menimba ilmu dari para pembesar di antara kita. Yang dimaksud di sini akabir di sini yang lebih utama adalah akabir atau yang lebih tinggi, yang lebih besar, lebih dalam keilmuannya, yaitu para ulama. Sekalipun akabir di sini bisa berarti para orang-orang tua, para orang-orang yang lebih berumur daripada kita. Kita dianjurkan untuk menghormati yang lebih tua dari segi umur. Ini sudah kita bahas pembahasan sebelumnya tentang anjuran memuliakan orang yang lebih tua daripada kita. Tapi yang lebih utama adalah yang lebih luas, lebih dalam keilmuannya, yang lebih besar ilmunya, yang lebih luas dan dalam keilmuannya, sekalipun dari segi umur dia lebih muda. Dia lebih muda. Kemudian ada beberapa masalah pembahasan yang bisa kita bahas dari hadis ini. Yang pertama, bahwasanya keberkahan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya keberkahan apapun, baik keberkahan dari harta, keberkahan dalam kesehatan, keberkahan dalam usia, dari segala bentuk keberkahan, ya, dan kita tahu bahwa keberkahan itu adalah ketika nikmat yang Allah berikan kepada kita itu bertambah, atau minimal nikmat yang Allah berikan kepada kita itu tidak hilang, tidak dicabut. Itulah keberkahan pada nikmat, baik itu kesehatan, harta, kedudukan, begitu pula dengan ilmu. Dan keberkahan ini, keberkahan dari segi apapun, dari bentuk apapun, kita harus yakini bahwa tidak ada keberkahan kecuali keberkahan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Allah memberikan sebab, menetapkan ada sebab-sebab bagaimana kita meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dengan bermajlis, dengan menuntut ilmu kepada yang lebih senior, kepada yang lebih berilmu, kepada orang yang lebih dalam keilmuannya. Apakah secara umum dia memiliki ilmu yang mendalam untuk segala bidang, atau dalam bidang-bidang tertentu. Ya, mungkin dalam bidang-bidang yang lain dia lemah, tapi dia punya keahlian dalam bidang tertentu. Maka kita lebih mendahulukan menimba ilmu, ilmu tertentu kepada orang yang ahli di bidang tersebut. Jadi kalau kita ingin menuntut ilmu tafsir, ya kita lihat siapa yang paling senior, yang paling berilmu, yang paling dalam keilmuannya dalam ilmu tafsir. Sekalipun dalam ilmu lain mungkin ada yang lebih senior daripada dia. Tapi ketika kita ingin menuntut ilmu tafsir, kita datang kepada yang ahlinya. Disitulah kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang pertama saya mengatakan bahwa harus kita yakini bahwa keberkahan dalam bentuk apapun, harus kita yakini bahwa tidak ada keberkahan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-barakatu minallah, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, berkata bahwasanya suatu hari para sahabat dalam perjalanan bersama Nabi SAW, dalam satu perjalanan bersama Nabi, tiba-tiba mereka kekurangan air.
persediaan air yang mereka bawa itu sudah menipis. Sedangkan mereka butuh air untuk berwudu, untuk mandi, untuk makan, untuk minum. Maka Nabi SAW memerintahkan salah seorang sahabatnya atau memerintahkan Abdullah bin Mas'ud untuk mencari air. Maka ketika sahabat ini datang membawa air, membawa bejana yang berisi air, Nabi SAW memasukkan tangannya ke dalam bejana tersebut karena bejananya kecil, sedikit airnya. Sedangkan sahabat ini satu pasukan, satu rombongan besar, tidak cukup kalau hanya air yang di dalam bejana tersebut. Sehingga Nabi SAW memasukkan tangannya ke dalam bejana tersebut sehingga mengeluarkan air yang banyak. Nah, air yang sedikit itu terus mengalir dari tangan Nabi SAW. Maka Nabi SAW memanggil para sahabatnya, mengatakan, hayya ala tahuril mubarak. Marilah sekalian, ayo ke sini semuanya untuk mengambil air, untuk bersuci dengan air yang berberkah. Kemudian Nabi mengatakan, wal barakatu minallah. Keberkahan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi khawatir jangan sampai ketika sahabat melihat air ini melimpah, mengalir dari tangan Nabi SAW, mereka meyakini bahwa keberkahan itu dari Nabi. Padahal keberkahan itu datangnya dari Allah, hanya menjadikan Nabi SAW sebagai perantara sehingga keberkahan dari Allah itu sampai kepada kita. Ya. Dan termasuk juga para ulama, terkadang Allah memberikan keberkahan kepada seseorang melalui sebab-sebab perantara dari para ulama. Kemudian pembahasan yang kedua, bahwasanya sabda Nabi SAW mengatakan al-barakatu ma'akabirikum, keberkahan bisa kita raih bersama para pembesar, yaitu yang dimaksud adalah para ulama yang paling utama. Ulama mengatakan bagaimana, apa bentuk keberkahan yang bisa kita dapatkan dari para ulama. Keberkahan model apa, keberkahan seperti apa yang akan kita dapatkan dari para ulama, keberkahan yang Allah berikan melalui para ulama ini. Disebutkan bahwa di antara keberkahan yang bisa kita peroleh, yang kita ambil dari para ulama, yang paling utama dan yang paling penting keberkahannya adalah keberkahan dari ilmunya. Keberkahan ilmu yang dimiliki oleh ulama. Karena itulah ilmu inilah yang memuliakan ulama. Seandainya bukan ilmunya, maka dia seperti orang biasa saja. Jadi ulama mulia karena ilmunya. Maka keberkahan utama yang mesti kita raih, mesti kita peroleh, mesti kita ambil dari seorang ulama adalah ilmunya. Ini yang paling utama. Karena ya banyak juga orang mengatakan saya mengambil berkah dari ulama, tapi dia tidak mau menuntut ilmu. Dia mengabaikan majelis ilmu, tidak hadir dalam majelis-majelis ilmu ulama tersebut. Padahal justru itulah sebenarnya keberkahan yang utama yang mesti kita raih dari seorang ulama. Terkhusus ulama ini yang sudah manglang buana, yang sudah dalam tuannya, yang sudah mapan, sudah jam terbangnya ini sudah tidak bisa dihitung lagi. Sehingga keilmuan yang dia miliki itu betul-betul keilmuan yang sudah teruji coba. Makanya di sini ma'akabirikum. Jadi didahulukan ulama yang lebih senior, yang lebih dalam. Tidak sembarang ulama, tidak sembarang orang yang
berilmu. Karena bisa jadi dia berilmu tapi ilmunya masih baru, masih mentah. Sehingga mungkin dalam penerapannya, dalam aplikasinya, itu mungkin masih belum teruji coba. Sehingga kurang keberkahan yang didapatkan dari ulama tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah An-Nahl dan di surah Al-Anbiya Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyalah kepada para ulama, para ahli ilmi, ahli dzikr. Ahli dzikr yang dimaksud dalam ayat ini adalah ulama. Allah memerintahkan kita untuk bertanya kepada ulama. Artinya apa? Kita diperintahkan untuk menimba ilmu dari para ulama. Karena disitulah keberkahan ulama. In kuntum la ta'lamun. Kalau kalian tidak mengetahui perkara-perkara yang kita tidak tahu hukumnya, perkara-perkara yang mungkin kita ragukan hukumnya, kita tanyakan kepada para ulama. Dan kita mendahulukan ulama yang lebih senior, yang lebih dalam keilmuannya. Tidak sembarangan dalam menimba ilmu, dalam bertanya. Hanya dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Inna min asyratis sa'ah," bahwasanya di antara tanda-tanda hari kiamat, di antaranya Nabi SAW mengatakan, "Ayyul tamasal ilmu indal asagir." Di antara tanda hari kiamat, ketika ilmu itu dicari, dituntut, diambil dari orang-orang yang masih kecil, yang masih sedikit keilmuannya, yang belum mapan keilmuannya. Itu di antara tanda hari kiamat. Dan ini bisa kita saksikan di masa sekarang. Ya. Bermunculan di internet, ya, di masyarakat, orang-orang yang belum mendalam keilmuannya, tapi sudah diagungkan, sudah dijadikan rujukan, sudah dijadikan tempat mengambil ilmu, sehingga terkadang menimbulkan kekacauan di masyarakat. Kenapa? Karena betul terkadang ilmunya luas, tapi dalam aplikasinya terkadang belum mapan, sehingga masih belum bisa menyesuaikan kondisi yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ilmunya belum belum mendalam, sehingga kurang bijaksana dalam mengaplikasikan, menyampaikan ilmu yang dimilikinya. Jadi ini menjadi tanda-tanda hari kiamat, sebagaimana sabda Nabi SAW. Maka itu pentingnya kita menuntut ilmu kepada orang yang betul-betul sudah dalam keilmuannya, sudah banyak makan garam istilahnya, sudah berpengalaman luas dalam menyampaikan ilmu dan mengamalkan ilmu. Ini yang pertama, keberkahan yang mesti atau yang bisa kita raih dari ulama. Kemudian di antara keberkahan yang bisa kita raih dari ulama, kalau tadi secara umum adalah ilmu, yang kedua ini adalah terkadang khusus, terkadang kita punya masalah-masalah. Kadang masalah-masalah keluarga, masalah dalam bisnis, masalah dalam usaha, masalah dalam hubungan bermasyarakat. Kita punya permasalahan yang mungkin kita tidak tahu solusinya, atau solusi yang kita pakai selama ini mungkin kurang tepat, sehingga masalah tidak terselesaikan. Nah, ketika kita datang ke ulama, bermajelis dengan ulama, menyampaikan masalah-masalah yang kita hadapi, bukan hanya
berkaitan dengan urusan agama, tapi terkadang dalam urusan kesehari-harian, dalam urusan dunia, terkadang kita mendapat solusi, jalan keluar yang baik, sehingga disitulah keberkahan yang kita raih dari ulama. Makanya disebutkan di surah An-Nisa ayat 83, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi." Sebagian orang apabila datang kepada mereka, mereka ditimpa atau mendapatkan kabar tentang sesuatu keamanan, sesuatu yang baik, sesuatu yang menyenangkan, mendapatkan informasi yang baik, atau sebaliknya awil khauf, mendapatkan atau mendengarkan berita-berita yang mengkhawatirkan, yang menakutkan, apalagi di masa sekarang internet itu terkadang memperlihatkan kepada kita terkadang berita-berita yang menakutkan, ancaman-ancaman atau konspirasi apalah seperti macam apanya. Nah, kita tidak tahu ini informasi ini bisa jadi benar, bisa jadi tidak, itu yang banyak. Jadi sebagian orang apabila mendapatkan berita-berita yang baik, artinya berita yang menggembirakan, begitu pula berita yang menakutkan, yang mengkhawatirkan, yang mencemaskan, adza'ubi. Banyak di antara mereka itu langsung di-share, langsung dibeberkan. Nah, ini sedangkan berita baik atau berita buruk ini belum tentu benar. Baik itu berita baik, belum tentu benar, bisa jadi hoax. Begitu juga berita-berita buruk. Tapi karena awam membawa perasaan, ketika gembira langsung disebar, ketika takut langsung berita disebar, padahal belum jelas kebenarannya. Ini yang disebutkan dalam ayat ini. Allah mengatakan walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhu, seandainya berita-berita tersebut, baik itu berita yang mengandung kebaikan, berita gembira, atau berita yang mengandung berita buruk, berita yang mencemaskan, seandainya setiap berita yang mereka dengarkan, mereka kembalikan kepada Rasulullah, mereka tanyakan kepada Rasulullah, wa ila ulil amri minhu, karena Rasulullah sudah tidak ada, kita kembalikan kepada para ulama, tanyakan kepada ulama, ada berita seperti ini, bagaimana, benar atau tidak benar? Kalau benar, bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana kita harus bersikap? Begitu juga datang berita buruk, ada informasi-informasi yang mencemaskan, sampaikan kepada para ulama, bagaimana menyikapi berita ini? Apakah berita ini benar? Kalau benar, bagaimana menyikapinya? Bolehkah kita sebarkan? Bolehkah kita sampaikan kepada khalayak umum? Atau hanya disampaikan kepada orang-orang tertentu, siapa-siapa yang bisa mengkonsumsi berita-berita seperti itu seharusnya kita kembalikan. Jangan setiap dapat berita langsung disebar, tapi dikonsultasikan dulu kepada orang-orang yang ahli di bidangnya. Begitu pula dengan ulama yang sudah mendalam keilmuannya, sudah banyak pengalaman, baik berita baik atau berita buruk. Seandainya, kata Allah, berita-berita tersebut dia serahkan kepada Rasulullah atau kepada ulil amri, baik dari kalangan ulama atau dari kalangan pemerintah, penguasa, la'alimahul ladina yastambitunahu minhum, maka orang-orang yang ingin mengetahui benar tidaknya, ingin mengetahui bagaimana sikap-sikap menyikapi berita-berita tersebut, maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Karena terkadang berita gembira bisa membuat orang lupa diri, padahal belum tentu benar. Berita-berita yang menakutkan bisa membuat orang ketakutan, bisa membuat orang stres, bisa membuat orang meninggalkan dunia atau berbuat hal-hal yang negatif, padahal belum tentu beritanya benar. Tapi kalau dia kembalikan kepada ulama, kembalikan kepada pemerintah, akan diberikan solusi yang terbaik. Walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattabattumus syaitana illa qalila. Seandainya bukan rahmat Allah, karunia Allah, maka kalian akan mengikuti
langkah-langkah syaitan, bisikan-bisikan syaitan. Karena terkadang yang menyebarkan berita-berita palsu, berita-berita buruk, itu adalah bisikan-bisikan syaitan. Makanya harus kita hindari hal-hal seperti ini. Ayat ini yang bisa kita petik pembahasan kita di sini adalah bahwa ketika kita ada masalah, ada sesuatu yang mengganjal di hati kita, kalau kita datang kepada ulama, menyampaikannya, meminta solusi, maka kita akan mendapatkan keberkahan berupa jalan keluar. Kita mendapatkan keberkahan berupa nasihat-nasihat, wejangan-wejangan yang bermanfaat bagi diri kita atau bagi orang lain. Ini keberkahan yang kedua yang bisa kita raih dari bermajelis, duduk, bertemu dengan ulama. Kemudian yang ketiga, di antara keberkahan yang bisa kita raih dari bermajelis dengan ulama, yaitu Allah terkadang memberikan kita keberkahan berupa rezeki yang berlimpah. Terkadang Allah membukakan pintu rezeki bagi kita, usaha kita dimudahkan, rezeki kita dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan apa? Disebabkan kita sering berkunjung ke ulama, sering duduk bersama ulama, mendapatkan doa-doa dari ulama. Terkhusus kalau kita banyak membantu ulama dari segi materi, dari segi fasilitas. Ketika seorang ulama membutuhkan sesuatu, kita hadir menyelesaikan hajatnya, kebutuhannya, baik berupa materi, baik berupa kebijakan-kebijakan atau hal-hal yang kita mampu. Selama kita mampu membantu seorang ulama sesuai dengan bidang yang kita miliki atau karunia yang Allah berikan kepada kita, baik itu harta, jabatan, tenaga, pikiran. Nah, ini kalau kita membantu ulama, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan dalam rezeki. Memberikan kita keberkahan dalam rezeki disebabkan kita membantu ulama. Inilah diantara keberkahannya ulama. Sebagaimana disebutkan dalam suatu hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan kana akhwani ala ahadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersaudara. Ada dua orang di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersaudara. Maka ana ahaduhuma ya'tin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dari dua orang bersaudara ini sering datang mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermajlis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menimba ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal akharu yahtarifu. Sedangkan yang satunya ini, saudaranya yang satu ini, dia sibuk mencari nafkah. Jarang datang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menimba ilmu karena punya kewajiban untuk mencari nafkah. Fasyakal muhtarifu akhahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang mencari nafkah ini, yang kerjanya pergi mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan saudaranya, kebutuhan dia dan saudaranya ini, datang mengadukan masalah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya yang pergi mencari nafkah, terus saudara saya ini cuma duduk saja di masjid. Datang saja bertemu engkau menuntut ilmu. Hanya kerjanya menimba ilmu. Tidak pergi mencari nafkah. Sedangkan saya yang pergi mencari nafkah. Bagaimana ini ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia mengadukan saudaranya kepada Nabi. Seharusnya dia juga pergi mencari nafkah.
Kenapa cuma saya yang pergi mencari nafkah? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, la'allaka turzaqu bihi, la'allaka turzaqu bihi. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada yang mencari nafkah ini, Rasul mengatakan kepadanya bahwa bisa jadi kemungkinan saja Allah memberikan kamu rezeki, memudahkan rezekimu karena saudaramu itu. Allah memberikan kamu rezeki yang berlimpah karena kamu menafkahi saudaramu. Jadi kamu menjadi penyebab rezekinya saudaramu. Artinya Allah memberikan kelimpahan rezeki kepadamu, memberikan kamu nafkah ketika mencari nafkah, keluar rumah menuntut nafkah. Allah memberi kamu nafkah itu disebabkan karena saudaramu datang ke majelis lain. Makanya di sini ulama menyebutkan bahwa di antara keberkahan bermajelis atau menafkahi ulama atau penuntut ilmu itu Allah akan melimpahkan rezeki kalau kita membantu atau melayani ulama. Ini termasuk keberkahan yang bisa diraih dari ulama. Kemudian itu tadi ada 3 bentuk keberkahan yang bisa diraih oleh ulama. Kita masih hadis kedua, atau saya dikasih lagi ke atas. Ya. Jadi kita masih hadis yang kedua. Kemudian dari hadis yang kedua ini pembahasan yang ketiga yang ingin kita bahas di sini. Nah, bagaimana sikap kita, bagaimana cara kita menghormati ulama, bagaimana bentuk penghormatan terhadap ulama supaya kita mendapatkan keberkahan ini. Apakah keberkahan ilmu atau keberkahan solusi masalah-masalah yang menimpa kita atau keberkahan berupa rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita menghormati ulama? Di antara yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hari itu, karena secara umum selama kita menghormati ulama itu sudah, dan masing-masing terkadang kondisinya berbeda-beda, cara menghormatinya berbeda-beda. Tapi ada yang dicontohkan atau yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya di sini lebih dahulu memberi salam. Jadi ketika kita bertemu dengan ulama, kita harus lebih dahulu menyampaikan salam, lebih dahulu menegur ketika bertemu dengan seorang ulama. Sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yusallimu as-saghiru 'alal kabir. Yusallimu as-saghiru 'alal kabir. Jadi yang kecil, yang muda itu memberi salam kepada yang besar. Begitu juga dengan dalam segi besar di sini bukan cuma dari segi umur, dari segi keilmuan juga. Jadi junior memberi salam kepada senior. Yang ilmunya sedikit memberi salam kepada orang yang ilmunya lebih besar. Ini di antara bentuk penghormatan terhadap ulama. Kita lebih dahulu menyalami, kita lebih dahulu menegur. Jangan kita sudah ada di situ, nanti justru terkadang ulamanya yang menegur kita. Atau ulamanya yang lebih dahulu memberi salam kepada kita. Itu yang pertama. Kita lebih dahulu menegur atau memberi salam. Kemudian di antaranya juga, di antara penghormatan terhadap ulama, itu tidak mengganggu waktu istirahat. Ini juga banyak orang terkadang tidak peduli, tidak paham, tidak mengerti. Bahkan terkadang berburuk sangka kepada ulama karena mungkin tidak diladeni atau tidak direspon, karena mungkin dia datang atau dia berkunjung atau dia menelpon pada waktu-waktu yang bukan pada waktu-waktu istirahat mereka. Maka di antara adab bentuk penghormatan kepada ulama, harus kita tahu mana waktu-waktu memang mereka siap menerima kita, siap menerima
telepon kita. Mana waktu-waktu istirahat? Kita harus maklumi, dan itu termasuk penghormatan. Jangan kita memaksakan ke saya dari jauh, saya sudah capek-capek di sini. Kalau kita memang yang membutuhkan, kita ingin mendapatkan keberkahan, kita harus bersabar. Mungkin terkadang kita sehari 2 hari menunggu tidak ketemu, orang sibuk. Banyak yang membutuhkan dia, bukan cuma kita saja. Jadi harus bersabar. Apalagi kalau memang kita datang di waktu istirahatnya. Jangan kita memaksakan diri ketuk pintu sampai assalamualaikum, Ustaz. Ya, menelpon terkadang sampai puluhan kali menelpon. Tidak diangkat-angkat, dia terus menelpon. Kalau sudah 3 kali menelpon terus tidak diangkat, berbaik sangka saja bahwa lagi sibuk, lagi istirahat, ada. Ini termasuk adab yang banyak kita tidak dapatkan. Yang jadi masalah terkadang ini ulama terlalu sombong, tidak menghormati tamu, bukan tidak menghormati tamu, kita yang tidak menghormati tuan rumah, kita yang tidak menghormati ulama. Dan ini dicontohkan oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, "Lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, qultu li rajulin minal ansar. Dia berkata kepada seorang sebayanya, anak muda, karena Abdullah bin Abbas umurnya tidak sekitar 15 tahun ketika Nabi wafat, masih muda. Dia berkata kepada seorang Ansar, "Ya fulan halumma falnas'al ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ayo, kita pergi bertanya kepada sahabat Nabi. Kita pergi menuntut ilmu kepada sahabat Nabi, karena Nabi sudah wafat. Tidak ada lagi Nabi yang tempat kita menuntut ilmu. Berarti setelah Nabi wafat, tempat kita menuntut ilmu adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahumul yawma katsir. Karena sekarang ini masih banyak mereka, jumlahnya masih banyak, masih berkumpul di Madinah. Jadi kesempatan besar. Jadi ketika di kampung kita ini ada ulama, manfaatkan. Karena umur mereka tidak lama, tidak selamanya bersama kita. Selama ulama itu ada bersama kita, manfaatkan dengan baik. Jangan sampai kita menyesal nanti wafat baru bilang, kenapa dulu saya tidak sering, kenapa dulu sering, padahal saya sering lewat-lewat, kenapa tidak singgah? Kamu tahu salah. Jadi Ibn Abbas mengatakan selama mereka masih hidup, kita manfaatkan. Kita datang bertanya, kita datang menuntut ilmu. Faqala, sahabatnya ini Ibn Abbas ini, sahabat lain ini mengatakan, wah ajaban laka ibn, saya sungguh heran, saya heran sama kamu, Ibn Abbas. Ataran nasu yahtajuna ilaik. Kau pikir orang membutuhkan kamu? Kau apa menuntut ilmu? Nah, masih banyak ulama, masih banyak sahabat. Biarkan saja mereka yang berilmu. Kita ini menikmati saja. Katakan masih banyak ulama. Tidak perlu menuntut ilmu. Cukup sudah ada ulama. Akhirnya Ibn Abbas mengatakan, "Ofin nasi man tara," artinya masih banyak sahabat, tidak perlu kita menuntut ilmu. Masih banyak orang berilmu. Fatara kadzalik. Ibn Abbas meninggalkan orang tersebut, kemudian dia mendatangi para sahabat. Yang betul. Sekarang ini kita belum dibutuhkan, tapi kalau mereka sudah wafat, kita yang dibutuhkan. Jadi jangan berpangku tangan, maka sudah banyak di ulama sekarang. Ya sekarang banyak, tapi kalau nanti sudah wafat, siapa lagi? Jadi selama ulama ada, manfaatkan dengan menimba ilmunya. Karena kalau mereka sudah wafat, sulit ada penggantinya. Mungkin buku-bukunya tidak sama dengan kalau kita bertemu langsung dengan ulamanya itu. Kemudian di sini Ibn Abbas mengatakan, fa in kana la yablughunil haditsu an rajulin fa'ati. Terkadang saya mendengar ada hadis katanya diriwayatkan oleh sahabat di sana. Akhirnya dia mendatangi sahabat tersebut untuk mendengarkan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata sampai di sana wa huwa qailu. Ternyata sahabat yang dia tuju ini sedang tidur siang. Fa atasawwadu ridai ala babi. Ibn Abbas
Karena sampai di rumahnya ini sahabat, dia mau bertanya tentang suatu hadis kepada sahabat ini, ternyata sedang tidur siang. Ibn Abbas tidak mengganggu, tidak membangunkan. Tapi justru Ibn Abbas mengambil selendangnya, kemudian tidur siang juga di depan pintunya itu sahabat. Tidak mengganggu, tidak ketuk-ketuk. Tahu ini waktu tidur siang, kayaknya di dalam sedang tidur siang, artinya dia juga menunggu di depan pintunya ini sahabat. Kemudian dia tertidur di depan pintunya. Fatasfihur riha ala wajhi aturab. Terkadang ada angin bertiup, wah, kena lagi mukanya debu. Ibn Abbas tidak pantang mundur. Dia terus menanti sahabat ini sampai dia bangun. Dan dia tidak membangunkannya. Fayakhruju fayarani. Setelah sahabat yang dituju ini bangun dari tidur siangnya, kemudian dia keluar, dia lihat Ibn Abbas ada di depan pintu tidur. Fayaqulu, sahabat ini ketika melihat Ibn Abbas tidur di lantai, terkadang penuh dengan debu karena angin bertiup, bertanya kepada Ibn Abbas, "Jabna ammi Rasulullah, ma ja'a bi?" Wahai anak pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada apa kamu datang? Kenapa kamu tidur di depan pintu saya? Ala arsalta ilayya fa'ati? Tidakkah kau mengutus seseorang memanggil saya yang datang kepadamu? Karena sahabat ini ingin memuliakan keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abbas termasuk ahli baitnya Nabi. Nabi memerintahkan kita untuk memuliakan ahli bait. Jadi sahabat mengatakan, ini seandainya kamu utus seseorang, panggil saya akan datang. Kalau kamu mau hadis, saya sampaikan. Kalau saya datang ke rumah, jangan kamu datang ke saya. Sampai tidur di depan pintu begitu. Fa'akulu, Ibn Abbas mengatakan, la, tidak begitu. Ana ahakku an atik. Ibn Abbas mengatakan, saya lebih pantas untuk datang kepadamu. Nah, ini juga adab ini. Terkadang kita butuh seorang ulama, kita panggil ustaz, datang dulu ke rumah. Ada perlu Allah. Seharusnya kita yang mendatangi. Kita yang datang kepada ulama. Bukan kita yang panggil ulama. Mungkin karena kita kaya, mungkin karena kita jabatannya tinggi. Terkadang merendahkan ulama, kita yang panggil datang. Ya, supaya lebih kita kasih makan dia. Terkadang kita merasa memuliakan ulama, padahal sebenarnya kita merendahkan ulama. Ya, kita tidak menghargai ulama. Lihat Ibn Abbas, ahli bait Nabi SAW. Sahabat ini mengatakan, kalau kau panggil saya datang. Tapi Ibn Abbas tidak bisa. Saya yang lebih pantas untuk datang. Saya murid, saya yang datang. Saya yang butuh, saya yang datang. Sekalipun kedudukannya lebih tinggi sebagai ahli baitnya Nabi. Sekalipun kita orang kaya, kita yang sebagai bentuk penghormatan. Disitulah keberkahan ilmu. Kita memuliakan ulama, menghormati ahli ilmu, maka ilmu kita akan mulia dengan. Tapi kalau kita merendahkan, kita yang butuh kita panggil, akhirnya Ibn Abbas bertanya kepada sahabat tersebut. Sini lihat bagaimana pemuliaan. Ibn Abbas tidak mau mengganggu waktu istirahatnya gurunya, tapi dia tunggu di depan pintunya, sabar menanti. Kalau keluar baru bertanya. Jangan kenapa sudah lama sekali dari tadi saya tunggu. Ini bukan termasuk sikap menghormati ulama. Jadi itu yang kedua, tidak mengganggu waktu istirahatnya dan bersabar ketika mereka sibuk sehingga mungkin kita tidak mendapatkan kesempatan. Kemudian yang ketiga, di antara bentuk penghormatan kepada ulama, ketika kita sudah diterima, kita datang dan alhamdulillah kita diizinkan masuk ke rumahnya, maka kewajiban kita menyampaikan to the point. Apa kebutuhan kita? Ada masalah kita, langsung tanyakan. Kalau sudah selesai pulang, jangan berlama-lama. Karena bisa jadi ulama ini punya kesibukan lain. Punya kegiatan lain, bukan cuma kita yang ingin. Jadi kalau kita merasa bahwa kebutuhan kita sudah selesai, hajat kita sudah selesai, maka kita pamit. Kecuali kalau memang kita diizinkan, artinya ulamanya juga senang
Kalau kita lama-lama tidak ada masalah. Jadi bisa kita lihat kondisi. Tapi kalau kita sudah lama di situ, kita tidak paham, tidak mengerti, karena terkadang ulama juga tidak tega atau tidak mau mengusir tamunya, sekalipun dia mungkin butuh waktu, mungkin dia ada keperluan lain, dia mau baca buku, dia punya kajian atau apa saja, maka tanpa disuruh pulang kita pulang kalau memang sudah waktunya kita pulang atau kebutuhan kita sudah selesai. Jangan terlalu banyak berbasa-basi ketika bertemu dengan ulama, karena waktunya ulama mahal. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menegur sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sahabat ini senang bersama Nabi. Tapi Nabi juga punya kebutuhan pribadi, punya waktu untuk dikhususkan untuk anaknya, untuk istrinya, bukan cuma untuk kita saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ahzab ayat 53, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kau masuk rumah Nabi. Ini juga termasuk juga adab terhadap ulama. Jangan masuk rumahnya ulama tanpa izin, illa ayyu'dzana lakum, kecuali kalian diizinkan. Jadi minta izin. Ini secara umum, ulama atau bukan ulama, masuk rumahnya orang harus minta izin. Terkhusus ulama. Yang mengatakan ulama dipaham gitu, tidak. Adab masuk rumah orang itu minta izin. Illa yu'dzana lakum ila ta'amin ghaira nadhirina iya. Kecuali kamu diizinkan, terkhusus kalau memang ada hajatan, ada makan, minum, ada undangan makan, minum. Silakan masuk tanpa menanti-nanti, tanpa mengharapkan. Ya. Walakin idza du'itum fadkhulu. Kalau kamu dipanggil, diundang oleh seorang tamu, datang ke rumahnya, makan, minum, duduk-duduk bicara, fadkhulu, masuk. Fa idza ta'intum, kalau sudah selesai makan, artinya undangannya untuk makan. Kalau sudah selesai makan, fantashiru, pulanglah. Jangan tunggu lagi di situ. Keluar makanan pertama, tunggu lagi makanan kedua. Lama-lama tinggal, lapar lagi, ambil lagi makan. Wala musta'zinin li hadis. Kadang basa-basi, cerita ke sana, cerita ke sini. Padahal dia diundang untuk makan saja, bukan diundang untuk bicara. Inna dzalikum kana yu'dhin Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Itu perbuatan sahabat ini terkadang menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat ini turun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam baru saja menikah dengan salah seorang istrinya. Nabi mengundang sahabat untuk walimah. Ternyata sahabat tidak paham bahwa Nabi ini sudah pengantin baru, ingin berdua dengan istrinya. Nah, ini sahabat ini belum ada yang mau pulang, masih senang duduk cerita. Maka turun ayat ini. Jadi hal itu, perbuatan itu menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, membuat Nabi tidak merasa nyaman. Fayastahi minkum, tapi Nabi malu untuk mengusir mereka. Nabi sifatnya pemalu, tidak mungkin mengatakan pada sahabatnya pulang semua dulu, saya pulang sesuatu. Nabi tunggu sahabatnya paham, pulang sendiri, sehingga Allah turunkan ayat menegur para sahabat. Wallahu la yastahi minal haq. Allah tidak merasa malu dari sesuatu kebenaran. Kalau suatu kebenaran, sampaikan. Jadi ini, ketika kita datang berkunjung ke rumah seorang ulama, jangan kita berlama-lama. Kalau memang sudah tidak ada yang penting, maka kita pamit. Kecuali kalau memang diizinkan untuk berlama-lama. Dan kita harus paham apakah izin ini hanya sebatas basa-basi atau memang diinginkan kita untuk berlama-lama. Tapi kalau kita merasa sudah tidak ada kepentingan, keperluan. Kemudian di antara bentuk penghormatan terhadap ulama itu dalam beberapa perkara kita mendahulukan. Seumpamanya masuk ke rumah didahulukan, mencicipi makanan kita dahulukan ulama, apa saja. Seumpamanya ada pilihan kamar, kita suruh memilih dulu, ulama dahulukan. Mendahulukan ulama dalam beberapa perkara. Dan tidak semuanya juga. Seumpamanya mobilnya perlukah
mobilnya di depan kita, mobilnya di depan kan menjadi seumpamanya polisi biasanya di depan, ulamanya di belakang sih, karena polisi di depan ini untuk pengawal, untuk membuka jalan seumpamanya kalau jalanan macet. Jadi disesuaikan kondisi. Kapan ulama itu di depan? Kan seumpamanya kita duduk dalam satu majlis, dia duduk di depan, jangan di belakang. Jadi mendahulukan ulama sesuai dengan keadaannya. Makanya di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar mengatakan arani fil manami atasawwaku bisiwaki. Saya mimpi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, saya bermimpi, saya melihat diriku bersiwak. Nabi melihat dirinya bersiwak. Fajazal bani rajulun. Kemudian seseorang memanggil saya atau menarik pakaian saya. Dua orang. Ahaduhuma akbar minal akhar. Salah satu dari dua orang ini lebih besar, lebih tua, lebih senior daripada yang satunya. Fanawaltu siwaka al-asghara minhum. Nabi menyerahkan, memberikan siwak itu kepada yang lebih muda. Faqilali dalam mimpi, kemudian dikatakan kepada aku, kabir, dahulukan yang lebih besar, dahulukan yang lebih tua, dan tentu yang lebih berilmu lebih pantas untuk didahulukan pada fa'atu ilal akbar. Karena Nabi menyerahkan siwak itu kepada yang lebih besar. Jadi seumpamanya kita mau makan, kita dahulukan ulama untuk memulai makan. Atau ada minuman, kita dahulukan dia minum. Kita mau masuk, naik mobil, dahulukan dia naik mobil. Apa saja yang memungkinkan untuk kita mendahulukan ulama sebagai bentuk kemuliaan. Kemudian di antara penghormatan terhadap ulama itu melayaninya. Ada kebutuhannya, dia butuh gelas, ambilkan gelas, butuh piring, ambilkan piring, butuh. Apa saja yang dibutuhkan kita layani. Apakah disuruh atau tidak disuruh. Suatu hari ini lagi Ibnu Abbas ini. Bagaimana ini Ibnu Abbas? Makanya Ibnu Abbas ini dalam keilmuannya, luas keilmuannya Ibnu Abbas ini, ada 3 sebab. Kenapa Ibnu Abbas ilmunya mendalam? Dalam keilmuannya sampai digelari Al-Bahr. Ibnu Abbas diberi gelar Al-Bahr karena kedalaman ilmunya. Digelari lautan karena ilmunya sedalam lautan, seluas lautan. Pertama karena doa Nabi. Pernah didoakan Nabi SAW, kata Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan dia pemahaman dalam agama dan penafsiran dalam Al-Quran. Itu di antara pertama, disebabkan karena doa Nabi. Kemudian disebabkan karena semangatnya menuntut ilmu, seperti hadis yang tadi saya sebutkan. Di mana dia tahu bahwa ada sahabat di sana hafal hadis yang dia belum tahu, dia datang. Kemudian yang ketiga, karena dia sangat memuliakan ulama. 3. Kalau seorang penuntut ilmu memiliki 3 ini, memiliki doa, dia didoakan oleh ulama, didoakan oleh kedua orang tuanya, kemudian dia punya semangat yang kuat dalam menuntut ilmu, kemudian dia punya akhlak memuliakan ahli ilmu, memuliakan ulama, maka insya Allah dia akan meraih mendapatkan ilmu yang luas. Jadi Abdullah bin Abbas suatu hari bersama Zaid bin Thabit menghadiri jenazah, ada pemakaman. Ketika Zaid bin Thabit ini ingin naik ke kendaraannya, naik ke untanya atau kudanya atau apa saja, Ibnu Abbas itu memegang tali supaya kudanya ini atau untanya ini tidak lari-lari, dipegang. Nah, Ibnu Abbas memegang talinya. Maka Zaid bin Thabit berkata, menghindar wahai anak kecil. Karena Abdullah bin Abbas masih kecil, jangan pegang-pegang kuda. Artinya menyuruh Ibnu Abbas untuk melepaskan tali kendali kendaraan Ibnu Abbas. Karena tawadunya ini Zaid bin Thabit, bagaimana bisa keluarganya Nabi memegang tali kekang kendaraan. Tapi apa kata Ibnu Abbas? Hakadha yusna'u bil ulama. Beginilah ulama itu diperlakukan, dihormati, dilayani.
Ketika naik mobil dibukakan pintunya. Ketika ingin pakai sendal diambilkan sendalnya. Begitulah ulama dimuliakan, dihormati. Sama seperti perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan min haqqil alim, di antara haknya ulama yang mesti kita lakukan terhadap ulama, alla tukthira alaihi bisual. Jangan terlalu banyak tanya. Ya terkadang tanyakan saja yang penting-penting. Jangan terlalu banyak bertanya. Karena terkadang pertanyaan terlalu banyak membuat sang ulama ini merasa bosan karena terlalu bertanya. Artinya sesuaikan keadaan. Wala tu'nitahu bil jawab. Jangan kamu memaksakan diri ketika dengan jawabannya. Mungkin dia menjawab, tidak ada jawaban begini. Terkadang banyak orang bertanya begitu, dia bertanya, dia juga yang menjawab. Dikasih jawaban, tidak ada jawaban saya lain. Seolah-olah dia lebih pintar. Kalau mau menuntut ilmu, jangan menampakkan ilmu di hadapan seorang ulama. Nanti bilang, mau apa bertanya kalau kau tahu? Jadi kalau bertanya, ambil saya ilmunya. Kalau kamu punya pendapat lain, di luar saja. Atau sampaikan mungkin ada masalah seperti begini, ada yang saya tidak pahami seperti ini. Jadi ketika bertanya, tampakkan bahwa diri kita ini butuh jawabannya. Sehingga ketika ada jawaban, terima jawaban itu. Jangan membantah, jangan lagi banyak cara alasan, kecuali dengan cara yang baik kita mungkin mengatakan bagaimana dengan pendapat ini. Kalau ada yang mengatakan begini, ada saya pernah dengar seperti ini. Jadi jangan sampai jawaban yang diberikan kita seolah-olah membantah, seolah-olah bahwa kita punya ilmu yang tidak sama seperti yang disampaikan, itu kurang beradab. Wa alla tulih alaihi idza kasila. Jangan memaksakan kalau ulama itu lagi tidak semangat dalam menjawab. Terkadang kita bertanya, dia tidak semangat untuk menjawab. Mungkin banyak yang dia pikirkan, mungkin keadaan tidak. Mungkin kita sementara di satu tempat tidak pantas atau tidak seserasi untuk menjawab ilmiah. Mungkin dalam keadaan istirahat atau dalam keadaan refreshing. Artinya lihat kondisi. Kalau dia tidak semangat untuk menjawab pertanyaan, jangan dipaksakan. Jangan dituntut untuk menjawab. Sama seperti terkadang banyak yang bertanya lewat WA. Ketika kalau dijawab, alhamdulillah. Kalau tidak dijawab, jangan dipaksa. Kenapa tidak mau jawab? Saya sudah bertanya beberapa kali. Bisa saja dia tidak tahu jawabannya. Atau bisa jadi dia juga masih sementara mencari. Atau bisa jadi mungkin dia tidak senang dengan pertanyaan itu. Atau bisa jadi dia lupa. Atau dia rencana mau jawab tapi dia di perjalanan. Jadi banyak alasan yang bisa kita berikan ketika terkadang pertanyaan kita tidak mendapatkan jawaban. Jadi jangan dipaksakan. Kalau memang tidak bisa jawab, cari. Mungkin ada ulama lain yang bisa menjawab. Jangan mengatakan kenapa saya menjawab, kamu sudah kamu baca WA saya, kenapa kamu tidak respon, tidak berikan jawaban. Bukan satu kewajiban untuk menjawab. Wala ta'khudh bi thawbihi idza nahada. Jadi kalau dia naik, jangan tarik. Mungkin dia sudah mau pulang, tarik situ dulu. Jadi jangan menarik pakaiannya ketika dia bangkit atau berdiri. Jangan, itu bukan sesuatu yang adab. Wala tufshina lahu sirran. Jangan membeberkan rahasianya. Mungkin ada sesuatu yang kita lihat dari seorang ulama, sesuatu yang kurang baik, jangan coba saya begini. Jangan buka itu. Karena membuka aib orang biasa saja itu haram. Apalagi kalau aibnya ulama, karena ulama tidak ada yang maksum. Jangan cari ulama yang tidak ada kesalahannya. Kamu tidak akan dapat ulama yang sempurna, semua yang kamu inginkan ada sama dia. Belum tentu. Ada terkadang ulama punya sifat-sifat yang sifat dasarnya. Mungkin ada ulama dia kikir. Artinya kamu mau ilmunya atau sifatnya. Kalau ada kekurangannya jangan ambil. Mungkin ada ulama yang mungkin bahasanya kasar. Sifat-sifat orang berbeda-beda. Ada mungkin yang sesuatu yang kamu tidak senangi dari dia,
Jangan diungkit-ungkit. Ambil saja ilmunya, kemudian selesai. Karena kamu butuh ilmunya saja. Kamu tidak akan mendapatkan kalau kamu hanya mau menuntut ilmu dari seorang ulama yang bebas dari kekurangan. Wala taktabanna indahu ahadan. Ini juga banyak ini sering terjadi. Jangan kamu menggibah seseorang di depannya. Itu begini, itu begini. Ya. Itu bukan adab. Kita melakukan maksiat di hadapannya. Di antaranya itu gibah. Terkadang menggosip di depan ulama. Wala tatlubanna asratahu. Ya. Jangan kau minta materi dari dia. Jangan minta materi dari seorang ulama. Karena ya biasanya ulama itu ya miskin. Kebutuhan hidupnya saja mungkin susah dia penuhi. Kau lalu pergi minta-minta sama dia. Ya. Mungkin dia punya baju, minta main itu baju, minta main itu sepatu, minta main. Jangan meminta sesuatu. Wa in zalla qabilta ma'dziratahu. Kalau dia melakukan kesalahan, kamu terima kalau dia meminta maaf. Bisa saja dia melakukan kesalahan. Bisa saja dia mengucapkan sesuatu yang kamu tidak senangi dan dia minta maaf, terima permintaan maafnya. Wa 'alaika an tuwaqqiru wa tu'azzimu lillah madama yahfaz amrallah. Dan hendaklah kamu memuliakan dia, mengagungkan dia selama dia menjaga Allah Subhanahu wa taala, selama dia mengamalkan ilmunya, mengaplikasikan ilmunya, hormati dia. Wala tajlisanna amamahu, jangan duduk di depannya. Ini juga kondisi juga keadaan artinya jangan duduk di depannya kau membelakangi dia. Kalau duduk di depannya artinya berhadapan, bukan sesuatu masalah, tapi kamu duduk kemudian kamu duduk di depannya membelakangi dia. Wa in kanat lahu hajatan sabaqtal qauma ila khidmati. Kalau dia punya kebutuhan, kamu berlomba-lomba memenuhi kebutuhannya. Jangan mengatakan kamu saja. Itu mengambil kengian dulu. Tidak, kamu yang lebih dahulu berusaha untuk tidak ada yang mendahului kamu memenuhi hajatnya, kebutuhannya seorang ulama. Kemudian terakhir, di antara bentuk memuliakan ulama itu memuliakan dia dalam majelis. Ya. Misalnya seumpamanya kita mengundang ulama dalam suatu kegiatan, mengundang ulama dalam suatu acara, baik itu acara negara, acara keluarga, kita berikan tempat yang mulia. Jangan dibiarkan dia duduk bersama yang lainnya seolah-olah dia sama saja dengan tamu yang lain. Tidak. Berikan dia kursi yang khusus, tempat yang khusus. Sekalipun dia datang hanya untuk baca doa saja. Artinya bukan dia acara inti. Tapi ketika kita melihat bahwa dia ulama, berikan dia tempat yang mulia, tempat yang pantas sesuai dengan keilmuan yang dimilikinya. Ini di antara bentuk memuliakan ulama. Nah, jadi dari hadis yang kedua ini, hadis Nabi SAW, al-barakatu ma'al kabir. Tadi kita menyebutkan 3 poin yang bisa kita petik. Pertama, keberkahan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, hanya saja Allah terkadang memberikan keberkahan melalui sebab-sebab, diantaranya adalah sebab ulama. Kemudian yang kedua, bahwa keberkahan ulama itu yang kita ambil dari ulama, keberkahan yang kita ambil dari ulama adalah pertama ilmunya, kemudian kedua kita terkadang mendapatkan solusi dari masalah-masalah kehidupan dunia yang kita hadapi, kemudian yang ketiga yaitu keberkahan rezeki. Kemudian yang ketiga tadi itu diantara bentuk-bentuk pemuliaan terhadap ulama. Nah, ini pembahasan kita pada malam hari ini. Insyaallah nanti pertemuan berikutnya kita masuk kepada hadis yang ketiga dan mungkin hadis-hadis yang lainnya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Saya kembalikan kepada moderator. Barakallahu fiik.
Mana moderator? Halo, moderator. Gue hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah mendengarkan paparan dari Kurta tentang hadis yang kedua, al-barakatu ma'akabirikum. Ada beberapa hikmah yang bisa kita petik dari hadis ini. Para hadirin dan hadirat yang membersamai kita pada malam hari ini, kami mempersilahkan jika ada hal-hal yang ingin diperjelas kembali dalam bahasan hadis pada malam hari ini, boleh ditanyakan langsung kepada Alena Kurta, maupun bisa kami bantu bacakan di media chat. Sebelumnya, kami mengapresiasi kehadiran beberapa kolega pada malam hari ini, termasuk saudara kita Ardiansa Akbar yang mengikuti pengajian sejak awal. Kali pertama datang saya lihat. Jika ada hal yang ingin disampaikan, kami persilahkan. Momen yang berbahagia ini bersama saudara kita Ardiansa Akbar. Demikian pula jika di antara para anak-anak santri di pondok ada hal yang ingin ditanyakan kepada Guru Tak, dipersilahkan. Sambil menunggu respon daripada hadirin dan hadirat, kami ingin memperjelas salah satu makna dari hadis tadi, al-barakatu ma'akabirikum, yang mana secara umum konteksnya tentang ulama atau mengutamakan orang yang berilmu dalam konteks tertentu. Nah, pertanyaannya kepada Alena Kurta, mohon izin, makna akabirikum di sini, apakah hanya terbatas kepada kebesaran atau keunggulan keilmuan seseorang, dalam hal ini misalnya ilmu agama, ataukah konteksnya bisa dimaknai lebih luas lagi dalam bidang-bidang tertentu atau kondisi-kondisi tertentu di mana mengutamakan orang yang lebih ahli dalam bidang tertentu misalnya, ataukah konteks yang sama dengan itu. Tafadhal ya Syekh. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Ba'd. Jadi kata akabir di sini ini bisa bermakna luas. Bisa bermakna umum. Makanya dari contoh-contoh yang saya sebutkan hadis-hadis ini
maknanya luas seperti hadis Nabi tadi itu yusallimu as-saghiru 'ala al-kabir. Jadi terkadang besar di sini maksudnya juga dari segi umur, terkhusus seperti dalam urusan-urusan keduniaan, urusan-urusan kehidupan sosial, biasanya orang yang lebih berumur, yang lebih tua itu lebih banyak pengalamannya, yang lebih paham terkadang kejadian-kejadian di masyarakat. Maka itu juga termasuk keberkahan akabir yang lebih tua. Jadi akabir di sini bukan tidak mesti dari segi keilmuan agama, sekalipun itu yang lebih utama, Jadi terkadang akabir bisa dilihat dari keilmuannya, sekalipun umur dia kecil, umur dia muda, tapi kalau ilmunya lebih luas, lebih dalam, lebih mapan, maka dia lebih didahulukan atau lebih dimuliakan. Memang tadi saya bilang terkadang ilmunya luas dari segala bidang atau dari satu bidang saja. Dan ilmu di sini juga tidak mesti ilmu agama, bisa jadi mungkin ilmu-ilmu yang lain. Dan itu biasanya dalam ilmu-ilmu dunia, biasanya orang paham. Jadi masalah ini dalam ilmu agama. Semuanya kita punya penyakit, pasti kita cari yang lebih ahli dalam penyakit yang kita derita, atau kita punya urusan. Masalah contohnya kita mau membangun rumah, kita cari arsitek terbaik. Terkadang kita mau buka bisnis, kita cari konsultan terbaik. Dalam urusan dunia biasanya orang naluri cari yang terbaik. Cuma ini terkadang dalam urusan agama itu disepelekan. Terkadang ya sembarang saya ditanya. Apalagi kalau sudah dapat jawaban yang sesuai dengan yang dia mau. Terkadang banyak orang bertanya, dia sudah punya jawaban yang dia tunggu. Jadi ketika dia jawabannya yang disampaikan tidak seperti yang dia mau, dia cari yang lain. Jadi dia mencari ulama ini hanya bentuk pembenaran saja dari apa yang dia inginkan. Jadi dia cari. Bahkan terkadang menipu ulama. Dia menggambarkan masalah, menggambarkan suatu masalah dengan cara agar si ulama ini menjauh seperti yang dia mau. Ini bahasa pengkhianat ini. Dia tidak menggambarkan masalah dengan baik, dengan jujur. Sehingga terkadang ulama menjawab dengan jawaban yang tidak pas, tidak sesuai. Dan itu yang dia inginkan. Ini jadi masalah. Terkadang bertanya dalam urusan agama tidak melihat keahlian dalam. Dia tidak melihat ahlinya. Ya, mungkin bertanya tentang tafsir kepada yang bukan ahli tafsir. Mungkin dia ahli dalam bidang lain, dia mungkin ahli dalam bidang fikih. Tapi kenapa kamu tanya masalah tafsir? Yang mungkin dia bukan ahli di bidangnya. Atau masalah-masalah yang lain. Ini termasuk penyimpangan dari hadis tersebut. Jadi keberkahan yang dimaksud di sini ilmunya adalah ilmunya apakah secara umum atau secara spesialis khusus. Atau dalam urusan dunia. Makanya saya urusan dunia ini biasanya orang sudah paham. Biasanya orang tidak mau ke yang lebih rendah. Mereka rela bayar mahal demi mendapatkan konsultan terbaik. Anaknya mau belajar bahasa Inggris, cari guru bahasa Inggris yang terbaik di kampung. Kalau bisa dikirim ke luar negeri. Tapi kalau dalam urusan agama, siapa-siapa yang dia dapat. Cari di internet, tidak dapat. Lebih simple. Tidak perlu lagi datang ke rumahnya ulama. Atau ditelepon saja. Atau dipanggil ulamanya datang ke rumahnya. Kemudian dia pilih-pilih ulama yang bisa yang bisa diarahkan jawabannya seperti yang dia mau. Maka ini dia tidak akan mendapatkan keberkahan. Kemudian di antara buruknya dampak negatif dari bertanya atau mengambil ilmu dari yang bukan ahlinya atau meninggalkan akabir kemudian datang kepada yang lebih rendah, yang lebih kecil atau yang bukan ahlinya sama sekali, ini bisa menimbulkan kekacauan. Makanya Nabi SAW ketika ditanya mata sa'ah, kapan datang hari kiamat, Nabi SAW menjawab,
idza duyi'atil amanah fantadhiris sa'ah. Apabila amanah sudah dilalaikan, maka tunggulah hari kiamat. Sebagian ulama mengatakan tunggulah kehancuran. Tidak mesti hari kiamat besar, tapi kehancuran. Saya bertanya, wa kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Bagaimana amanah itu dilalaikan? Sementara idza wusidal amru ila ghairi ahli. Apabila urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Ada yang lebih ahli ditinggalkan. Mungkin karena masalah politik, masalah apalah, masalah ini, masalah dunia. Sehingga banyak bidang-bidang, banyak jabatan-jabatan atau perkara-perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Ini termasuk penyimpangan terhadap hadis ini. Maka tidak dapat berkah, tidak ada kebaikan, bahkan kerusakan yang diakibatkan. Kenapa? Karena meninggalkan akadir, meninggalkan yang ahli di bidangnya, yang meninggalkan ulama, meninggalkan orang yang paling berkompeten dalam masalah tersebut sehingga terjadi kerusakan. Dan itulah yang kita lihat dalam sekarang ini. Jadi kata akabir di sini bisa sifatnya umum. Makanya Nabi mempergunakan kata akabir yang paling besar, yang paling berilmu, paling dalam ilmunya, paling berumur, dan yang terbaik lah dalam segala perkara. Ini wallahu taala a'lam. Selanjutnya. Ya. Ustaz, ya. Kami mohon izin membacakan pertanyaan di chat. Assalamualaikum. Ustaz mau bertanya. Tadi dibilang bahwa ulama itu bukan maksum. Karena apakah bisa mengkritik ulama, terutama nafsiran ulama terkait persoalan sosial? Fadhal ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang tidak ada yang maksum kecuali para nabi dan rasul. Setelah para nabi dan rasul tidak ada lagi yang maksum. Artinya seperti Imam Malik mengatakan, kullun yu'khad wa yuraddu illa sahibu hadzal qabr. Imam Malik sambil menunjuk kuburannya Nabi SAW mengatakan semua orang bisa diambil pendapatnya, bisa ditinggalkan pendapatnya kecuali Nabi SAW. Nah, apabila terjadi kekeliruan terhadap seorang ulama, maka termasuk kewajiban kita untuk menyampaikan kalau memang kita punya kemampuan dalam hal tersebut. Ya, di antara kewajiban kita. Makanya di antara hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ad-dinun nasihat, agama itu adalah kebaikan. Jadi an-nasihat di sini artinya kebaikan, dan termasuk kebaikan itu adalah memberikan nasihat. Ya. Qila liman ya Rasulullah, ditanya pada siapa? Lillah wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada a'immah, ulama termasuk, wa ammatihim, kemudian orang-orang awam yang lainnya. Artinya ketika ada kekeliruan terhadap ulama, kita menasihati. Tapi ini caranya ya, terkadang menjadi masalah. Ketika mengeritik ulama, ya, usahakan jangan mengeritik depan umum, sehingga menjatuhkan wibawanya, menjatuhkan martabatnya. Jadi bisa kita mengirim surat atau ketemu berdua, tanyakan bahwa tadi Ustaz bilang begini. Tapi saya lihat atau ada seperti ini begini. Apakah jangan sampai terkadang kita mengatakan dia salah, padahal justru kita yang salah. Itu masalahnya juga. Ya. Bisa jadi kita yang salah. Bisa jadi kita yang salah. Karena kita merasa, kecuali kalau kita merasa lebih pintar daripada dia, lain lagi masalahnya. Atau dia selevel, antara sesama yang sederajat keilmuannya, ini kajian-kajian ilmiah terkadang terbuka. Saling mengkritik, saling mendebat, dan itu wajar, lumrah. Sejak dari masa sahabat, antara satu sahabat dengan sahabat lain saling mengkritik satu sama lain. Tabi'in
para ulama, bahkan terkadang ada yang sampai bahasanya kasar, bahasanya keras. Tapi sesama para ulama dimaklumi. Apalagi kalau senior mengkritik bahwa yang di bawahnya ada masalah. Guru menegur muridnya, tidak ada masalah. Tapi yang jadi masalah ini yang awam, orang yang di bawah menegur yang di atas, yang lebih senior, lebih kabir. Ini butuh kehati-hatian ekstra. Nah, bisa jadi kita yang salah. Makanya ketika ada sesuatu yang mengganjal, kita merasa bahwa ada yang mengganjal dari fatwanya atau dari perbuatannya, dari tindakannya, maka kita datang bertanya dengan baik-baik. Jangan dalam bentuk kritikan, tapi dalam bentuk pertanyaan. Bagaimana dengan perbuatan ini? Apakah tidak bertentangan atau begini? Pokoknya bagaimana sehalus mungkin kita menyampaikan kritikan terhadap ulama. Jangan disebarkan ulama ini fatwanya salah, ini fatwanya. Nah, ini kita ingin kebaikan atau kerusakan. Kenapa? Karena kalau kita kritik ulama di depan umum, apalagi depan murid-muridnya, biasanya sulit terima. Manusia terkadang ya, senang dikritik di depan umum. Kemudian ketika dia wibawanya jatuh, bisa jadi dia ditinggalkan. Sehingga banyak orang kehilangan ilmu, kehilangan kesempatan menambil ilmunya hanya karena satu kesalahan atau sesuatu yang keliru, karena kita besar-besarkan atau ungkapkan di depan umum, bisa jadi wibawanya turun, rasa simpati orang-orang. Dan ini yang banyak yang dikehendaki oleh media biasanya. Di antara tujuannya dengan alasan kita ingin kebaikan, ulama tidak masuk, betul tidak masuk, tapi dia punya wibawa yang harus dijaga. Dia punya hak untuk dijaga kehormatannya. Ahli maksiat saja, pelaku maksiat, tidak boleh kita rendahkan. Apalagi kalau ulama. Tapi mereka memang menginginkan itu. Menginginkan supaya masyarakat ini, orang awam ini meninggalkan ulama. Caranya bagaimana? Jatuhkan martabat. Dengan alasan kritikan, dengan alasan kebenaran. Tidak, sampaikan dengan benar. Sampaikan dengan baik. Karena itu masuk apalagi dalam masalah-masalah sosial. Wajar, terkadang ulama juga dia cuma ahli dalam keagamaan. Terkadang ada berita-berita hoax. Ada kurang detail, kurang teliti dalam menyikapi kejadian sosial, sehingga terkadang berkomentar dengan dasar berita-berita yang bertebaran, sehingga komentarnya terkadang kurang tepat, kesimpulannya kurang benar. Kenapa? Karena sumbernya juga tidak benar. Maka ini perlu dinasihati dengan baik. Bisa menyatakan bahwa landasannya kurang tepat, berita yang disampaikan tidak valid, apa semua dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, supaya apa? Supaya wibawanya tidak jatuh, sehingga keberkahan ilmunya bisa kita tetap raih. Adapun kekeliruannya itu kita koreksi, perbaiki dengan baik tanpa harus menjatuhkan wibawanya. Itu jawaban saya, wallahu taala a'lam bishawab. Terima kasih banyak, Ustaz. Mungkin ini pertanyaan ketiga dan terakhir. Dari santri, nampaknya ingin bertanya. Dipersilahkan. Allah. Ada yang ingin bertanya dari santri? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih atas kesempatannya dan untuk diberikan pada untuk bertanya. Saya ingin bertanya, dalam kitab Ta'lim disebutkan bahwa satu orang ahli ilmu itu lebih baik daripada seribu ahli ibadah. Dan zaman sekarang kita ketahui bahwa ahli ibadah zaman sekarang juga pandai berceramah karena ilmu berceramah mudah dipelajari, bisa melalui YouTube dan lain-lainnya.
pertanyaannya, bagaimana cara membedakan antara ulama dan ahli ibadah yang pandai berceramah? Ya, bisa moderator bisa diperjelas. Saya paham tapi siapa tahu saya salah paham. Dengaran Kak? Saya coba didengarkan pertanyaannya kembali, seperti saya juga kurang jelas. Bagaimana membedakan antara ulama dengan ahli ibadah? Seperti itu ya, yang pintar berceramah. Iya. Ya. Betul ya, Syekh. Tadi disebutkan landasannya itu fadlul alimi alal abidi kafadli ala adnaki. Antara hadisnya Nabi SAW mengatakan keutamaan ahli ilmu daripada ahli ibadah seperti keutamaan saya dengan orang yang paling rendah di antara kalian. Coba bayangkan Nabi paling tinggi dengan orang yang paling rendah dari umat Islam. Itu kedudukan antara ahli ilmi dengan ahli ibadah. Nah, di riwayat lain kafadli kafadli al-badr ala sa'ir al-kawakib. Lailatul Badr ala sa'ir al-kawakib. Seperti keutamaan bulan purnama dibandingkan bintang-bintang yang kecil-kecil itu. Kalau bulan purnama itu bagaimana besarnya bulan purnama dengan bintang-bintang yang ada di sekitarnya yang kecil-kecil. Artinya cahayanya lebih besar. Kemudian karena ahli ibadah ini, ahli ilmu lebih mulia daripada ahli ibadah, dan perlu diketahui bahwa ahli ilmu yang lebih mulia daripada ahli ibadah adalah ahli ilmu yang mengamalkan ilmunya. Ulama yang mengamalkan ilmunya, bukan hanya ulamanya saja. Dia paham bicara, ceramah, jago ceramah, tapi tidak ada kerja. Nah, itu ahli ibadah lebih bagus daripada dia. Ahli ibadah lebih bagus yang selama dia beribadah dengan ilmu. Karena yang membedakan ahli ibadah dengan ahli ilmu. Ahli ilmu ini dia punya ilmu sehingga dia bisa menyebarkan ilmunya, mengajarkan ilmunya. Selain dia amalkan sendiri ilmunya, dia bisa menyebarkan, menyampaikan ilmu kepada orang lain. Sedangkan ahli ibadah ini ilmunya untuk dirinya saja. Dia tahu tentang sholat, dia amalkan untuk dirinya. Dia tahu tentang zuhud, tentang apa dia, tapi dia tidak bisa menyampaikan. Sehingga ahli ilmi lebih baik daripada ahli ibadah. Tapi kalau ahli ilmi ini bicaranya saja, ilmunya saja, tapi tidak ada pengamalannya, sehingga ilmunya ini justru bisa menjerumuskan dia. Rasulullah mengatakan Al-Quran hujjatul laka aw alaik. Al-Quran ini bisa jadi pembela kamu di akhirat atau menjadi penuntut kamu di akhirat, karena dia ahli Quran tapi tidak mengamalkan kandungan Al-Quran. Dia ahli hadis tidak mengamalkan hadis. Tidak, dia ahli ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, maka dia kedudukannya rendah. Sedangkan ulama ahli ibadah yang beramal sesuai dengan yang disyariatkan, dia tidak beribadah dengan ibadah-ibadah yang tidak diajarkan atau buat ibadah-ibadah sendiri, tidak. Dia beribadah ilmunya tentang Islam untuk dirinya sendiri saja. Dia tidak disibukkan dengan mengajar orang lain, tidak. Tapi kalau dia amalkan, lebih mulia daripada ulama yang tidak mengamalkan. Sehingga bagaimana membedakan antara ahli ilmu dengan ahli ibadah? Nah, ahli ibadah itu yang hanya sibuk dengan ibadah. Dia sholat, puasa, haji, zuhud, tapi tidak menyampaikan ilmu secara umum lah. Mungkin dia menasihati saja, menasihati perorangan, tapi tidak ceramah dia, misalnya tidak buat majelis ilmu, tidak ada murid-muridnya yang datang ilmu, tidak. Dia menyibukkan diri di masjid beribadah, berzikir, dan yang lainnya. Sedangkan ulama itu orang yang menyampaikan ilmu, selain dia amalkan, dia ajarkan kepada orang lain. Dan Nabi SAW sudah menyebutkan, atau dalam Al-Quran dulu kita sudah sebutkan, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Di antara ciri, tanda, syarat seorang dikatakan ulama kalau dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah mengatakan yang takut kepada Allah itu hanya ulama. Berarti ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah. Jadi kalau ada dia berilmu, pandai bicara, hafal ini, hafal itu, punya titel tinggi, tapi dia tidak takut kepada Allah, dia tidak mengamalkan ilmunya, justru terkadang ilmunya hanya untuk memutarbalikkan fakta, membuat dia semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak pantas untuk dijadikan ulama. Karena ilmunya hanya sebatas di mulut saja. Jadi harus dia ada sifat khasyah, takut kepada Allah, sehingga dia mengamalkan ilmunya. Dia wara', dia tawadu, dia tidak sombong, dia tidak sudah merendahkan orang lain, tidak suka menghina orang lain. Senantiasa berakhlak mulia, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Kemudian yang kedua, di antara ciri seorang ulama, selain dari kewaraannya ini, bahwasanya ilmu yang dia sampaikan itu bersumber dari ilmu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadisnya Abi Darda, innamal ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innal ulama lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Ulama tidak mewariskan dinar dan dirham harta. Innama warathu al-ilm. Para nabi mewariskan ilmu. Berarti ulama itu adalah pewaris nabi. Berarti ilmunya ini ulama harus bersumber dari Nabi, karena pewarisnya. Bagaimana caranya dia mewariskan ilmu Nabi? Nah, yang dia sampaikan jauh dari apa yang disampaikan oleh Nabi. Dia menyampaikan ilmu dari kepalanya saja, dari hawa nafsu ini. Tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya, tidak ada perkataan sahabat, tidak ada perkataan ulama. Sembarang cerita. Terus dikatakan ulama dari mana? Ulama warasatul anbiya. Artinya ulama itu ilmunya bersumber dari para nabi. Bukan dari Aristoteles. Itu berarti pewarisnya Aristoteles itu. Ilmunya dari Karl Marx, apa semua. Harus dari nabi. Apa nabi Al-Quran dan hadis. Jadi ulama itu ucapannya qala Allah, qala Rasulullah. Bagaimana sahabat, bagaimana tabi'in, bagaimana imam, bersumber dari orang-orang terdahulu. Ketika tidak ada ucapan ulama-ulama baru dia berijtihad. Kalau memang masalah itu memang masalah yang baru, masalah yang tidak ada di masanya, di masa-masa dahulu. Tapi kalau kemudian dia berbicara jauh dari apa yang dibahas oleh ulama, jauh dari ayat, jauh dari hadis, wah itu musibah. Itu bukan tanda bahwa dia ulama. Jadi tidak semua orang berbicara atas dasar ilmu, berarti dia dikatakan ilmu. Harus pertama, dia harus ikhlas, khusyuk, tawadu, berakhlak, berwibawa. Kemudian kedua, itu ilmu yang disampaikan adalah ilmu yang bersumber dari Allah dan bersumber dari Rasulullah SAW. Inilah yang mendapatkan kedudukan tinggi, yang mesti kita hormati, mesti kita muliakan, mesti kita agungkan sehingga kita mendapatkan keberkahan dari ilmunya. Wallahu ta'ala a'lam. Terasa ini sudah terus mungkin memaparkan sebuah hadis yang pendek saja, barakatu ma'akabirikum, namun begitu dalam makna dan beberapa hal yang bisa kita petik tadi, mudah-mudahan terpatri di dalam diri kita masing-masing dan kita bisa mengamalkannya dan juga berguna untuk keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Catatan tadi bahwa ada doa yang dibacakan oleh Rasulullah SAW kepada sepupunya Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fiddin wal ta'wil. Itu doa yang mujarab rasa
tadi hujjatul laka atau alaik. Apa yang kita pelajari, apa yang kita hafal dari Al-Quran bisa menjadi hujjah penolong buat kita di akhir kelak, di hari kemudian. Namun sebaliknya bisa juga menjadi penuntut pada kita karena tidak mengamalkannya. Terima kasih banyak ya Syekh atas pemaparan dan memberkahi majelis kita malam untuk diberkati dengan doa. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. اللهم إنا نعوذ بك من لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشفى ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل راحة لنا في كل شر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. Amin. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita di kesempatan berikutnya. Terima kasih banyak kepada Guru Ta atas keluangan waktunya pada malam hari ini. Akhiri kajian kita. Billahi taufiq wa ta'awati wa irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi